Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ardita Son. Seperti biasa di channelnya tentang elektronik, yang mungkin kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai atau meneruskan dari video yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas mengenai sebuah osilator atau OSC untuk sebuah SMPS hal parabig atau yang disebut dengan SMPS HB. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu mengenai untuk trafo utama. Oke, di sini sudah saya perlihatkan ada beberapa banyak bekas-bekas trafo perit yang mungkin ini kebanyakan dari bekas trafonya itu dari bekas TV ya. Kita sambil santai saja saya untuk menerangkannya biar bisa dipahami. Untuk SMPS HB hal pabrik yang mungkin Anda bisa lihat dari sebuah skema yang sudah terpapar di sebuah PCB. Ini untuk sos HB yang sudah mempunyai delay dan stop start, tapi untuk trafo utama itu bisa diaplikasikan di SMPS yang mana saja. Yang penting SMPS-nya yaitu untuk SMPS HB. Saya akan mencoba menerangkan bagaimana sih cara melilit dari sebuah trafo utama untuk sebuah SMPS tersebut. Seperti biasa, untuk yang kemarin juga saya sudah terangkan bahwa si bagian peritnya itu atau si bagian trafo di bagian keren besinya itu. Nah, kalau ini kan ada celah, Anda bisa lihat untuk bagian celahnya. Nah, untuk di hal pabrik atau di SMPS HB itu diusahakan jangan ada celah. Jadi harus merapat seperti ini. Ya, Anda bisa lihat. Jadi harus rapat. Nah, jika ada celah, maka di bagian posisi yang ada celahnya itu bisa Anda yang sebelahnya itu diamplas dulu supaya bisa rata. Nanti kalau sudah diamplas sampai rata, maka celahnya itu akan tidak ada yang disebut dengan no gap. Jadi jangan ada gap. Itu yang pertama untuk pembuatan trafo utama di SMPS SOS HB. Untuk yang kedua, saya menerangkan dulu untuk di bagian ininya dulu, di bagian batang peritnya. Jikalau Anda mungkin yang susah membukanya, Anda bisa dengan beberapa cara. Ada yang direndam di air thinner atau di bensin, namun itu jangka waktunya bisa 1 malam. Nanti untuk melepasnya itu akan lebih mudah dari sebuah kumparan yang sudah ada di sebuah trafonya. Untuk cara yang kedua, Anda bisa direbus menggunakan air panas, direbus kisaran 15 menit, dan nanti sama untuk melepaskannya itu akan lebih mudah. Itu cara yang sangat cepat. Itu cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, Anda bisa memanaskan dengan sordel ataupun juga dengan bagian catu daya menggunakan strum.
Jadi dijepit kiri kanan, atau kalau di sordel mungkin ditempelkan di sini. Itu juga sama memerlukan waktu yang lama supaya melekatnya si bagian lem-lem yang ada di pinggir. Namun itu saya jarang dipergunakan terkecuali di bagian trafo untuk OSC. Oke, selanjutnya setelah melepasnya dan bagian kerennya sudah terlihat, kalau ada gap, saya tadi sudah bilang bisa untuk diamplas dulu supaya bisa rata, supaya nantinya bisa jadi no gap, tidak ada celah seperti yang ini. Nah, untuk selanjutnya, jika di dalam pelepasan terdapat ada yang patah, nah, seperti ini sayang sekali, padahal ini kerennya lumayan cukup besar. Banyak orang yang kalau yang besar itu banyak yang mencari, tapi sayang di bagian keren besinya itu ada yang patah karena pelepasannya mungkin kurang akurat, sehingga bisa menyebabkan menjadi belah atau bisa jadi patah, nah, seperti ini. Untuk mengatasinya, ini masih bisa dipergunakan dengan cara di lem, atau mungkin ada yang disebut dengan lem Alteco. Namun jangan di lem di bagian dalamnya. Yang jelas untuk bagian pengelemannya itu cukup di bagian luar. Jadi cukup di bagian sininya saja. Atau selain itu, Anda bisa langsung saja kalau sudah melilitkan di bagian sininya, di bagian kumparan untuk pemasangan lilitannya, Anda pasangkan si keren tersebut, si keren ini, lalu disalisi ban secara langsung. Itu akan lebih baik daripada dilem. Kalau dilem kadang-kadang si bagian lemnya bisa masuk ke bagian dalam. Nah itu kalau dilem jangan sampai masuk si lemnya itu ke bagian dalam. Itu untuk di bagian besi keren yang kita akan pergunakan untuk sebuah SMPS SOS HB. Untuk cara melilitnya, karena ini kebanyakan dari si trafonya itu bekas dari TV, maka untuk lilitan bagian NP ini yang wajib kita harus ketahui. Kalau mungkin aturannya atau secara teori untuk bagian SOS HB itu lilitan bagian NP itu cukup menggunakan 20 lilit. Misalkan lilitan pertama 10 lilit, dan lalu masukkan bagian SN-nya, misalkan 10 lilit untuk bagian CT untuk out pengeluarannya, lalu dimasukkan lagi bagian NP 10 lilit sehingga bagian NP menjadi 20 lilit. Namun untuk bagian TV dari trafo TV itu biasanya menyebabkan yang disebut dengan panas atau natrusi atau gimana lah bahasa elektroniknya, saya juga kurang dimengerti, tapi saya pernah mencoba berdasarkan pengalaman beberapa kali. Jadi untuk lilitan diusahakan jangan 20 lilit untuk bagian NP. Diusahakan dari 20 lilit sampai 30 lilit itu maksimal, atau 28 lilit. Jadi misalkan yang pertama Anda lilit 14 lilit, yang keduanya juga 14 lilit, itu menjadi 28 lilit.
Itu untuk bagian NP ya, dan itu tidak akan menyebabkan panas ke bagian perit, dan juga ke bagian petnya juga bisa adem. Itu yang sering saya coba, yang saya sering praktekkan dalam pembuatan SMPS. Nah setelah itu, untuk menentukan daya atau voltase ke bagian SN-nya, ke bagian outnya, Anda bisa mengukur dari tiap lilitan. Misalkan satu lilit mendapatkan 2 volt atau 3 volt. Karena pada umumnya kalau kita melilitnya bagian NP secara teori dengan 20 lilit, maka yang akan dihasilkan itu bisa mencapai 4,5 volt atau 4 volt. Nah, jika diperbanyak lilitan di bagian MP, maka si voltase akan menurun menjadi misalkan 2,5 volt. Nah, untuk itu, untuk menentukan voltasenya, Anda bisa mengukur dari setelah melilit di bagian NP atau di bagian primer ya. Terusan kawat yang digunakan seperti apa? Kawat yang digunakan, yang saya gunakan biasanya menggunakan 0,5 dirangkap. Untuk bagian NP biasanya saya kalau digunakan dari bekas TV untuk trafonya, kisaran ukuran EE 40 mm atau 4 cm. Nah, biasanya untuk lilitan saya gunakan memakai 4 rangkap atau 5 rangkap dengan diameter 0,5 dan dililitkan seperti biasa. Yang pertama mencapai 15 lilit atau 14 lilit. Pokoknya yang sering saya lakukan dalam sebuah pelilitan, dililitkan terus sampai kumparan paling akhir itu selesai. Itu bisa mencapai 14 lilit atau 15 lilit. Pokoknya lilitan yang pertama untuk NP itu dihabiskan sampai atas. Nah, itu untuk yang pertama. Nanti untuk selebihnya Anda bisa melilit untuk yang lilitan kedua itu. Anda bisa sesuaikan dengan hitungan berapa sisa dari, misalkan yang awal 15, berarti yang terakhir sisanya berapa lilit untuk mencapai 28 lilit tersebut. Nah itu, dan saya biasa pergunakan antara 4 rangkap atau 5 rangkap. Itu sudah cukup dan bisa menghasilkan untuk dayanya itu mencapai kisaran 10 ampere ke bawah atau 7 ampere. Itu sudah full atau maksimal di dayanya, itu sangat bisa puas lah buat mensuplai sebuah power OCL ataupun juga power blazer atau power yang saya suka rakit itu di kelas D. Itu bisa maksimal dengan menggunakan untuk NP misalkan 4 rangkap dengan 0,5 atau 5 rangkap, dan untuk SN nya saya gunakan melebihi dari yang NP. Kalau di NP misalkan 4 rangkap, berarti di SN saya gunakan dengan rangkap 7 atau rangkap paling maksimalnya itu 10. Yang penting bisa muat di bagian kerennya. Nah itu yang penting bisa muat di bagian kerennya. Nah setelah bagian NP terlilitkan semuanya, terusan bagian SN untuk catu daya utama yang bagian CT sudah selesai. Lalu bagian ekstra, untuk bagian ekstra cukup gunakan dengan 1 rangkap saja, lilitan 0,5.
eh, untuk diameternya bisa 0,5 atau 0,6 biar lebih besar untuk daya wattnya atau ampernya. Lalu untuk bagian ground, kalau misalkan bagian ekstra menggunakan CT, untuk bagian ground bisa disatukan dengan ground yang bagian SN utama atau bagian strum utamanya. Untuk selanjutnya biasanya saya menggunakan ekstranya itu menggunakan 2 atau 3, yang satu yang CT, yang satunya lagi ada yang 0, yang satunya lagi yang 0. Itu biasanya saya gunakan karena kalau di sebuah power itu kan banyak, atau di sebuah amplifier itu banyak yang dipergunakan itu. Yang pertama untuk bagian catu daya bagian power, yang kedua catu daya untuk bagian audionya, yang ketiga untuk bagian kipas, dan yang satunya lagi yang satunya lagi itu bisa dipergunakan untuk yang lain-lain, misalkan untuk MP3. Oke, seperti yang ini. Kalau yang di sini, yang pertama ini kita bisa lihat ini bagian CT. Untuk bagian outnya ini yang menggunakan rangkap. Saya kalau misalkan pingin lebih besar untuk daya atau ampernya, itu untuk lilitan diameter 0,5, terusan untuk rangkapnya bisa mencapai rangkap 12 rangkap. Untuk bagian CT, untuk bagian supply ke bagian power utama. Untuk yang kedua bagian ekstra ini kan di sini kelihatannya 0. Nah, saya biasanya dirubah jadi dibuat menjadi CT dan dirubah juga ke bagian jalur-jalurnya juga. Yang satunya lagi ini untuk bagian penyeplaian ke bagian relay untuk pengaktifan bagian OPC atau stop start delay. Oke, mungkin mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk Anda semuanya yang ingin mencoba-coba dalam membuat satu buah SMPS atau yang suka berkarya ya, yang pastinya daripada Anda menggunakan trapo yang besi yang mungkin agak berat, kalau kita bawa satu buah power tersebut, maka dengan cara membuat satu SMPS ini, si amplifier tersebut akan terasa lebih ringan dan juga tidak menghabiskan uang banyak yang pastinya. Untuk selanjutnya, bagaimana untuk bagian lilitan yang sudah dirangkap, apakah dililitkan atau seperti biasa langsung dililitkan di kumparan. Nah, biasanya untuk saya jarang digulung, kan biasanya ada yang suka digulung dulu sebelum dililitkan ke bagian kumparan. Tapi untuk saya biasanya kalau sudah dirangkap, ada rangkap 4 atau ada rangkap 5, biasanya suka langsung dililitkan ke dalam keren tersebut. Jadi jarang digulungkan dulu. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk Anda semuanya. Dan saya cukupkan sekian dulu untuk pembahasannya. Dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi gimana lah pokoknya bisa bermanfaat untuk Anda. Dan mudah-mudahan bisa terpahami untuk tutorialnya. Dan jangan lupa subscribe terus di channelnya Ardi Tazon. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.